Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka acara IDU Politor atau ideologi politik organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Solo Selatan Kota Surakarta bertepatan dengan hari Ahad 6 Oktober 2024 dengan tema Muhammadiyah Solo Selatan unggul berkemajuan. Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara dapat ada laporan panitia. Acara selanjutnya adalah sambutan yang sambutan pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah Solo Selatan. Sambutan yang selanjutnya dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta sekaligus dimohon untuk membuka acara pada pagi hari. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Sang surya telah bersinar, cahaya telah melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Junjunganku al-Islam, agamaku Muhammadiyah, gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusik kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ujung timur sana. Seruan ilahi Rabbi Samina yang kami hormati dari Majelis Pendidikan Kader Sumber Daya Insani pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Solo Selatan, dan yang kami hormati pula para peserta IDU Politor ideologi politik organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Solo Selatan, dengan harapan nanti setelah kita mengikuti kegiatan-kegiatan selama 1 hari ini dalam hal ideologi, apa itu politik dan lain sebagainya, warga Muhammadiyah semakin mantap. Khususnya kami berharap dalam bidang ideologi, dalam khusus hal yang khusus, yaitu kita bermuhammadiyah mengamalkan ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Tapi memang Solo Selatan itu selalu unik, Pak Kiamer sama Mas Dodi. Pokoknya sedono rampung Mas, pokoknya digawe cekak awas. Jalan-jalan guys, atau urusan kan Solo Selatan ini pokoknya raiso langsung piye-piye. Yes, pokoknya kita berjalan proses gitu ya. Ya, pokoknya nanti gitu Mas Afif, jadi yang lain nanti dikondisikan seperti itu. Dan yang lain 2 hari Mas Afif, pasti memang di Solo Selatan. Solo Selatan itu Pak Azhari, yang mau dilapor Pak Azhari ya. Pokoknya jadi kan kader mawon.
udah rapi naik. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kita buka bersama dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat semuanya, oke? Sesuai tadi yang disampaikan, peserta sudah saya hitung juga. Oke, peserta sudah saya hitung, ada 70 peserta yang diserahkan pada kami MPKSDI dan instruktur, yang mana nanti kita akan ada penilaian Bapak Ibu. Nah, tentu dalam suatu pelatihan itu juga ada tata tertib. Untuk pakaian, pastinya baju rapi dan sopan, formal, dilarang menggunakan kaos. Kemudian peserta wajib hadir tepat waktu. Alhamdulillah kita mulai tadi on time. Ya, mulainya tadi nggak on time, tapi insya Allah masa ke nanti kita sesuai, masih dalam waktu kategori yang aman. Kemudian peserta wajib melakukan presensi di setiap materi. Nanti akan ada presensi yang diedarkan oleh instruktur, dan kegiatan sebagai data kehadiran peserta. Jadi jika satu tidak hadir dalam presensinya Zoom dari Bapak Ibu, maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian peserta bisa matikan nada dering telepon selama materi berlangsung. Jadi mohon untuk bisa di silent terlebih dahulu untuk sementara waktu. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara Ideopolitor dari awal hingga selesai acara. Peserta dilarang meninggalkan ruang Ideopolitor tanpa izin Master of Training. Mengikuti acara, 4 materi terpenuhi. Jadi 4 materi yang disampaikan harus mengikuti semuanya. Kemudian untuk perlengkapan peserta dalam satu hari ini, tempat sholat insya Allah sudah disediakan ya, sudah disediakan. Kemudian diusahakan menggunakan pakaian formal, salah satunya sepatu dan obat-obatan pribadi jika diperlukan. Oke, Bapak Ibu semuanya tadi sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk memberikan materi yang pertama, Bapak Azhari. Ini adalah dari materi Sekretariat PBN Jawa Tengah. Jadi saya hanya mengcopy paste saja beberapa slide yang sebenarnya itu juga menjadi ayahan atau apa yang harus dilakukan oleh baik daerah maupun cabang maupun ranting maupun untuk bahkan standarisasi pelayanan. Kalau keuangan itu ya nanti bisa berkembang. Kemudian yang pelayanan anak muda, kami mohon ada tindak lanjut itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah awalnya nanti LPCRPN kemarin kami sudah berdiskusi untuk membuat semacam template atau contoh kop surat untuk masjid. Ya. Kalau PCMPRN saya kira sudah standar ya. Kalau mau setting sendiri silakan, tapi ya jelas ada identitas kop cabang dan juga masjid, identitas alamat masjid. Nah ini penting karena nanti dengan itu aja kan orang sudah lihat, oh ini masjid Muhammadiyah. Perkara nanti kalau ada gejolak bagaimana Pak? Ya nanti kita sosialisasi dan kita pun tidak serta-merta mentargetkan 140-an masjid harus punya enggak. Jadi tadi data dua apa masjid harus punya. Kemudian data santri TPA harus punya.
namanya siapa, anaknya siapa, kelas berapa, sekolah di mana, itu harus tahu. Masuk ustadzahnya TPA itu harus diketahui juga, karena itu nanti bisa jadi program untuk laismu. Kemudian juga untuk yang kaum muda, remajanya, ini juga didata. Katakanlah di sini ada 11 masjid dengan remajanya, katakanlah masjid ini berapa namanya semuanya, bayi ini ada semuanya. Itu sudah merupakan langkah awal untuk memberikan layanan pada ini kaum muda tadi. Jadi bisa dimulai dari database dulu. Kami tertarik untuk pendirian pengembangan kantor layanan mahasiswa. Kebetulan di Solo Selatan itu belum ada. Nah, langkah-langkah pertama yang harus kita siapkan itu apa aja, terus hal-hal yang berkaitan dengan tempat, database dari pelaku pengurusnya, dan database dari para infak yang mau infak masyarakat itu, apakah ada beberapa form yang harus kita siapkan dan apa aja SOP-nya. Nah, mulai dari mendirikan sampai penggalangan dana. Terima kasih. Kita sambung sekalian, Pak. Jadi, monggo. Saya nyambung masalah mahasiswa ini. Alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan ini sudah sebentar lagi sudah ada wakaf rumah yang tertempat di Kratonan. Nah, itu program kami memang untuk salah satunya untuk kantor Majismu, kantor PCM sekaligus kantor Majismu. Namun sampai sekarang kita masih menunggu secara resmi untuk serah terima wakaf secara resmi. Namun sudah berproses. Dan nanti insya Allah Bapak kalau sudah itu secara resmi kita diwakafkan ke Kratonan, nanti kita fungsikan salah satunya untuk Majismu. Satunya lagi itu muamalah, BSI dan muamalah. Satunya untuk infak, satunya lagi untuk zakat. Nah, itulah kita sosialisasikan ke warga jamaah cabang. Pak Ibu ingin berinfak, silakan ke nomor rekening ini. Jika Bapak Ibu ingin berinfak, berzakat, silakan ke nomor rekening ini. Cara nulis berita gimana? Kemarin ada pelatihannya. Jadi buat berita, nah terus nanti dikirimkan ke majelis pendidikan, majelis pustaka informasi. Ya. Saya nomornya tidak apa. Nah, nanti dari sana ada timnya untuk menyunting berita tersebut untuk diunggah di websitenya muhammadiyahsolo.com. Nah, jadi nanti kalau kita ke sana muhammadiyahsolo.com, informasi tentang apa saja yang terjadi di cabang ranting kita masing-masing bisa kita akses. Oh, ada kayak gini. Kok cabang saya belum ada gini ya? Kok ranting itu cabang itu sudah? Coba tanya ke sana, ada gimana caranya dan ada rantingnya. Amal usaha yono minimal TK gitu ya. Tapi ketika dilihat dihitung kepalanya, konon katanya, walaupun itu benar atau enggak ya, kayak kalau misalnya ingin menepis hitungan itu, kita juga harus melakukan survei tandingan gitu ya. Itu katanya disimpulkan angka kita itu cuma 5-6%. Mosok sih? Sami percaya betul gitu? Ya. Wes. Kalau betul. Maka perlu nanti kita survei yang timbulkan sendiri ya. Tapi informasi-informasi yang didapatkan itu banyak sekali kita ini enggan menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah kita sendiri. Kita ini enggan kemudian mendorong anak kita, mbok kowe aktif ning IPN, ning IMM, aktif ning HW, ning tapak suci. Tidak mau melakukan itu atau sekarang itu sulit melakukan itu. Sulit ya. Anak-anak kita itu usia-usia SD, SMP itu jangankan kok tertarik di organisasi gitu ya. Tapi juga di sekolah-sekolah gitu ya. Termasuk di amal usaha yang lain, tidak hanya siswanya, tidak hanya mahasiswanya, tapi juga guru, dosennya, pegawainya gitu ya.
mau terlibat dan aktif di rantai, di cabang di mana mereka tinggal, itu luar biasa. Kemudian mau mendorong keluarganya, anaknya untuk bisa aktif, gitu ya, minimal terlibat dalam acara-acara Muhammadiyah, itu luar biasa. Dan mestinya itu yang kita lakukan. Kekhawatiran kita yang muncul Bapak Ibu, dan ini real. Coba nanti panjenengan lihat ya, dan itu kita jadikan refleksi bersama. Pengajian-pengajian aktif di masing-masing tempat tinggal kita itu. Pak Antoni mungkin tidak kalau di Solo, kalau di Boyolali ya, itu mayoritas yang ikut itu piantonya susu-susu. Bah. Satu surah pakai model, satu lagi pengajian itu surah pakai model. Termasuk di ranting kita. Nah ini mungkin menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana kemudian apa Muhammadiyah 10-20 tahun yang akan datang. Ini perlu kita jadikan sebuah refleksi. Jangan sampai kemudian kita pimpinan Muhammadiyah ini, kita kan nanti di cabang di ranting ya Pak ya. Jangan sampai kemudian meninggalkan generasi yang lama. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan itu runtar-runtar yo nanti terus kita dicari. Agar ini sesuatu yang baik. Nah, saya kembali ke tadi kaitannya dengan bagaimana kita melakukan perkaderan berbasis keluarga. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Saya itu beberapa kali dicurhati sama beberapa bapak-bapak yang agak gelo gitu. Wah aku gelo banget mas, anak kemudian orang tak lebok ke IPH. Aku gelo banget mas, anak kemudian orang tak lebok ke IMB, orang tak lebok ke HB, orang tak dorong ke melu tanpa suci atau ortom-ortom yang lain. Saya ini sudah baca gede, angel lah dan menyeragamkan kaitannya dengan politik itu sulitnya luar biasa. Walaupun sudah ada panduannya sebenarnya. Nah, saya di sini nanti hanya ingin menyampaikan saja garis-garis besar panduan umum sebenarnya. Nanti kemudian pemaknaannya bisa kita diskusikan nanti di akhir. Materi ini dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 110. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi keyakinan kita untuk bersungguh-sungguh bergerak dalam jalan dakwah Muhammadiyah ini adalah representasi kita sebagai umat terbaik. Muhammadiyah itu sebagai gerakan selain gerakan sosial keagamaan, juga sebagai gerakan yang dalam gerakannya itu selalu mempunyai kepedulian sosial, kemanusiaan. Ngelit gitu ya, kemiskinan itu bisa diatasi kemudian dengan bagaimana mereka itu mempunyai kapasitas pendidikan yang baik. Yang mempunyai tujuan apa? Tadi menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang buruk. Itu kan salah satu tugas dari pemimpin gitu ya. Di bait akhir ADRT Muhammadiyah itu menyebutkan bahwa hal yang dicita-citakan Muhammadiyah itu adalah menuju sebuah negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ini politik banget Pak. Jadi Muhammadiyah itu keberadaannya itu tidak hanya ansih ngajari orang sholat saja, tidak hanya itu. Tidak hanya ngajari umatnya atau anggotanya sholat dan seterusnya, enggak hanya itu. Tapi bagaimana kemudian Muhammadiyah termasuk warganya itu mempunyai kepedulian terhadap kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi politik, karena itu nanti yang akan menentukan bagaimana kemudian warga negara, masyarakat itu baik atau tidak. Muhammadiyah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, menyebar kebaikan, menebar kebaikan. Karena di dalam PHIWM itu sudah dibahas bagaimana warga Muhammadiyah itu harus berhidup dan berdinamika.
Termasuk misalnya kemudian hidup sebagai pribadi, itu harus seperti apa? Hidup dalam keluarga itu seperti apa? Bermasyarakat itu seperti apa? Nah, yang akan kita ulas adalah bagaimana Muhammadiyah mengajarkan warganya dalam berbangsa dan bernegara. Diatur bahwa warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif. Misalnya di masyarakat kita, politik uang itu sudah merajalela, maka kita menjadi individu yang menolak itu, misalnya. Itu kan sedikit itu, tetapi itu insya Allah bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya ini panjang sekali. Berpolitiknya warga Muhammadiyah itu mempunyai prinsip-prinsip, termasuk misalnya menunaikan amanat, tidak boleh berkhianat, gitu ya. Kemudian berpolitik itu dilandasi karena ibadah. Ini berkorelasi dengan tadi Pak, bahwa politik itu urusan duniawiah, gitu. Tapi itu tetap amal. Gitu. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan. Bapak Ibu yang wonten mriki pernah interesi nyalek betul? Betul gitu. Nah ini diminta untuk menunjukkan keteladanan. Wonten ingkang aktif wonten partai politik? Wonten nggih? Ini diminta untuk menunjukkan adab yang baik, keteladanan yang baik. Walaupun sangat sulit dalam konteks saat ini. Saya itu kemarin didatangi teman saya, kemarin itu nyalek, nggak usah dijelaskan dari partai apa, dan jadi tingkat provinsi. Saya nggak tanya, dia ngomong sendiri Pak. Habisnya itu 5 miliar. Murah apa larang itu? Murah. Kira-kira Bali apa orang nih? Bali. Mati. Kulo ngeken kalian mahasiswa kulo coba dicek gajinya anggota dewan provinsi kuwi sebulan piro. Kabeh total termasuk tunjangan-tunjangan. Terus dipengke 12, dipengke 5. Kira-kira nyandak ora? Teman saya ini Pak, padahal itu dari partai yang relatif dikenal sebagai partai yang tawaduk gitu ya. Ya kita berkemajuan aja gitu ya. Muhammadiyah itu pengen cara pandang keagamaan kita itu ya maju ke depan ya, bermanfaat bagi masyarakat gitu ya, menghargai ilmu pengetahuan. Nanti di dalamnya kita akan lihat apa itu karakteristik dari Islam berkemajuan itu gitu. Islam berkemajuan itu tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang aneh-aneh gitu ya, tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang negatif gitu. Nah, karena apa? Ya karena kita menyampaikan, mengungkap, mengangkat wacana Islam berkemajuan ini ya dengan orientasi yang memang ke depan ya, sebagaimana yang menjadi kebiasaan
Persyarikatan Muhammadiyah selama ini? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan konsep Muhammadiyah dan terhadap ideologi Muhammadiyah. Saya menemukan beberapa tempat terkhusus di wilayah Indonesia bagian timur. Ada di situ sekolah-sekolah yang memang basisnya Muhammadiyah. Bahkan di situ tertera logo dan SK dari Muhammadiyah. Tapi ketika saya melihat di dalamnya itu kadang-kadang memang praktek dari konsep ideologi Muhammadiyah itu tidak tertanam. Bahkan kemudian dimanfaatkan oleh kelompok sebelah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ideologi Muhammadiyah ini tertanam sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi tidak hanya sebatas mereka mengambil nama atau mengambil konsep Muhammadiyah saja, tapi tidak tertanam sampai di akar-akarnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat-tempat di daerah-daerah yang memang sumber daya ya kader persyarikatan itu masih kekurangan. Misalnya ya di daerah-daerah di luar Jawa misalnya itu para aktivis Muhammadiyah di sana sangat bersemangat ya, mendirikan kampus, mendirikan lembaga keuangan ya, itu sangat bersemangat. Tetapi kemudian ketika mencari sumber daya manusia, mencari tenaga profesional yang itu berasal dari kader Muhammadiyah itu kadang-kadang itu ada hambatan, masih kurang. Nah, sehingga kita mengambil tenaga profesional dari dengan latar belakang apapun gitu ya, dengan latar belakang apapun untuk mengajar, untuk bekerja di akun usaha Muhammadiyah. Diharuskan menyelenggarakan aktivitas kegiatan yang intinya memahamkan gitu ya, memahamkan bagaimana paham keagamaan, terutama yang paham keagamaan Muhammadiyah. Nah, jadi secara bertahap, secara berjenjang ya, gitu ya, terus-menerus dilakukan. Kegiatannya bisa Baitul Arqam, bisa Darul Arqam ya, bisa kegiatan fungsional yang lainnya yang mengarahnya itu ke sana. Nah, memang begitu. Halo. Berarti kalau ada halo berarti hai. Jawabnya hai. Berarti sekarang tes. Hai. Iya. Hai. Halo. Hehehe. Nah, ini biar semangat, biar serius. Berharap sistem seperti ini nanti juga berlaku di cabang dan ranting. Jadi PCM juga memiliki rumusan-rumusan yang berbasis indikator capaian. Ya, capaiannya itu misalnya majelis tabligh itu kira-kira dikatakan berhasil programnya itu kajiannya terprogram berapa sebulan berapa kali misalnya. Jadi ada capaian. Kemudian majelis kadernya, majelis ekonominya dan seterusnya itu ada capaian-capaiannya. Tetapi itu dimulai dari visi dan misi serta program kerja yang kita jalankan. Kalau kita sudah punya visi, maka akan bisa menentukan arah kita mau kemana itu jelas. Nah, kemudian visi itu harus menantang. Dalam arti menantang itu bisa memberikan spirit dan motivasi bagi suatu organisasi agar agar semuanya itu bisa tergerak. Yang nyalek itu gak punya visi, gak punya tujuan apa, dia itu nyalek gitu. Kalau nyalek kok saya tidak berjanji apapun di depan masyarakat, kita lihat saja. Nanti kan, mau apa gitu ya? Yang namanya pimpinan atau akan menjadi wakil rakyat kan harus punya tujuan yang akan dia perjuangkan apa. Kan dia nggak punya janji apapun ya repot kan seperti itu. Nah ini berikutnya. Nah, jangan pilih saya tidak nyalon. Ini adalah pengusaha ya kan, dia tidak nyalek tapi dia ikut nimbung promosi. Mumpung banyak iklan-iklan DPR, calon-calon legislatif, dia masang gambar tapi tidak untuk nyalek, tapi untuk jualan. Satu, bagaimana kita bisa merumuskan visi?
berorientasi ke masa depan. Jadi bukan ke belakang tapi masa depan. Gitu. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, ya, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Ini masih nomor 2. Kemudian yang keempat, visi harus mencerminkan standar keunggulan yang dicita-citakan. Apa yang menjadi cita-cita kita? Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat. Terus sampai bahwa yang 8 ini yang penting, bahwa visi, ya, dalam mencapai itu harus ada indikator dalam mencapai visi kita. Ini. Perkenalkan, nama saya Rajo dari Ranteng Lapangan. Di sini kami mau bercerita sedikit, Pak. Jadi tidak bertanya tentang materi ini. Ini saya menceritakan pengalaman saya di lingkungan kami tinggal. Mungkin sudah ada sekitar 10 tahun sampai saat ini. Itu di lingkungan kami itu mengadakan pinjaman yang tanpa potongan, juga tanpa bunga. Jadi ini didasarkan pada pemberian infak warganya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini itu berjalan baik, Pak. Bahkan sekarang pengurusnya sudah mengalami kepengurusan, Pak. Karena tadi pinjaman itu tidak melalui potongan dan tidak ada bunga. Jadi begitu simpelnya administrasi, Pak. Jadi tidak ada pengurus yang banyak, bisa diambil hanya 1 orang saja, Pak. Dari perwakilan PRA Jogjakarta. Dari PRA Jogjakarta. Kami telah mendengarkan dari penjelasan dari Bapak tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat untuk mempertahankan kekuatan dalam organisasi, Pak? Karena saat ini kaderisasi masih minim. Kaderisasi apa? Kaderisasi, iya. Kaderisasi. Iya. Supaya organisasi kami tidak ada ancaman, maka saya tanyakan bagaimana kiat-kiat untuk mempertahankan kekuatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranting di tempat kami ada pengajian jiah tiap Rabu kedua. Karena kami juga menginginkan tambahnya anggota, kami berusaha dengan cara memberi door prize. Jadi biar memancing ibu-ibu, di sana ada pengajian Asia dengan door prize, itu yang saya kembangkan di situ. Dan ada pengajian yang Jumat sore ada. Itu kalau setiap 3 bulan sekali kami mengadakan tulan ya, bersama. Setiap 3 bulan sekali, paling tidak 3 bulan sekali. Biasanya ibu-ibu itu berenang. Nah, kami dengan cara itu untuk memancing ibu-ibu untuk aktif di organisasi. Sebenarnya ada materi khusus namanya standarisasi pengkaderan seperti itu. Tapi tidak masalah. Jadi begini Bapak dan Ibu, ada 4 pilar jalur kaderisasi. Kuning itu berarti 1, jalur keluarga. 1 itu. Ini regulasi secara nasional di Majelis Pendidikan Kader. Kaderisasi melalui jalur keluarga ini sangat efektif. 1, misalkan saya punya istri, saya suruh aktif di Malaysia. Anak saya sekolahkan di Aisyah. SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah. Kan jelas. Kita untuk apa? Anak kita sekolahkan di TK Aisyah, biar kenal Aisyah. SD kita sekolahkan di SD Muhammadiyah, biar kenal Muhammadiyah. Mas Guru, yang penting SD mana lali aku? Sunan Kalijogo. Oh, SD Sunan ya, keluarga. Anak-anak kita arahkan ke agar mengenal Muhammadiyah. Ya. Nanti kalau tidak kita kenalkan, nanti akan berbeda jalurnya dengan ibu bapaknya. Muhammadiyah.
Panjenengan yang berkhidmat di Amal Usaha Muhammadiyah itu sebagai tangan panjang Muhammadiyah untuk dakwah Muhammadiyah, bukan dakwah untuk orang lain. Maka seperti Pak Haji Amal, meskipun ketua takmir Masjid An-Nikmah boleh jauh lah, ini udah ngerti nih Pak Amar ini Muhammadiyah, kan gitu itu. Dimana kita berada akan dinilai kita itu orang Muhammadiyah. Kalau kita sudah dinilai orang Muhammadiyah kok ora sisan totalitas gitu loh. Oh jenengan sebagai guru Muhammadiyah misalnya. Jadi amal usaha itu sebagai, kalau nanti ini kajiannya khusus ini di PHIWM itu ada khusus bagaimana mengelola amal usaha Muhammadiyah, itu ada materi khusus. Nah, PHIWM khusus mengelola amal usaha Muhammadiyah menurut PHIWM itu ada sebagai ladang, sebagai dakwah Muhammadiyah dan seterusnya. Maka punya kewajiban untuk menyebarkan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, itu jalur perkaderan lewat ortum. Jadi tadi seperti ada IPM, ada IMM, ya, kemudian ada NA Pemuda Muhammadiyah, itu jalur perkaderan Muhammadiyah yang ketiga. Yang terakhir yaitu jalur perkaderan resmi lewat MPKSI seperti ini Bapak Ibu. Ada Baitul Arqam, nanti Pak Kiamar. Jadi nanti satu periode ini kan periode kedua di PCM atau ketiga Pak ketuanya? 2 kali kan? Nah ini berarti nanti ini jadi 1 kali periode itu Baitul Arqam dan Idul Kulita. SMP Pak sudah makan mulai. Cabang Ranting Masjid. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Pertama untuk Pak Raharjo. Ya, maju Pak. Nanti yang menyerahkan Pak Suyanto. Jangan dilihat isinya, tidak banyak. Kemudian Buning apa Bu Prati? Oh, Buning dan Bu Prati. Pejuang nanti, silakan. Kameramen dari MPKSI minta tolong diabadikan. Masuk berita nanti di RRI. Baik, untuk mengawali acara penutupan kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Alhamdulillah acara mulai pagi sampai sekarang sudah selesai dan saya yakin banyak ilmu yang kita peroleh pada hari ini sehingga kita berusaha untuk menerapkan di ranting kita masing-masing. Namun demikian Bapak dan Ibu, kami menyadari kegiatan ini masih banyak kekurangan dan untuk itu mungkin 2 tahun yang akan datang kita adakan kegiatan Baitul Arqam. Amar Ma'ruf PCM Solo Selatan yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta seluruhnya, peserta video monitor pimpinan cabang Muhammadiyah Solo Selatan. PCM Solo Selatan kepada instruktur MPKSDI PDM Kota Surakarta sejumlah 77 peserta. Berdasarkan rangkaian acara yang sudah kita observasi secara presensi, secara keaktifan dari Bapak Ibu sekalian, dan kehadiran dari pagi sampai sore hari ini, kami informasikan bahwasanya hasil dari pelatihan video monitor pimpinan cabang Muhammadiyah Solo Selatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini lulus sejumlah 54 peserta.